Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Paramita. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mental imagery and cognitive maps. Nah, yang pertama, apa sih mental imagery itu? Mental imagery adalah suatu kondisi di mana individu membayangkan ia berada dalam satu kondisi tertentu atau suatu objek atau pengalaman gerak tertentu melalui multimodalitas seperti visual, auditorial, dan kinestik, dan hal-hal lainnya. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu mental imagery ini merupakan representasi mental dari stimulus saat stimulus tersebut tidak tampil secara fisik. Jadi kita hanya membayangkan. Nah, mental imagery ini tuh berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mempersiapkan rute tercepat untuk pulang ke rumah dari suatu lokasi yang belum kita familiar. Nah, di situ kita akan membayangkan rute mana yang akan kita ambil, jalan lewat mana, sehingga kita sampai ke rumah. Nah, proses mental imagery ini bergantung pada proses top down, di mana reseptor sensorik kita itu tidak menerima apapun ketika mencoba menciptakan mental imagery kita. Nah, berbeda dengan persepsi yang mengharuskan kita untuk menerima informasi melalui reseptor organ sensori seperti mata dan telinga. Nah, mental imagery ini tuh nggak mudah untuk diteliti dan harus bergantung pada untuk diteliti juga harus bergantung pada laporan subjek tersebut, dimana kalau misalnya mental imagery ini dia akan mudah hilang dan maka dari itu dia susah untuk diteliti. Nah, karena bergantung pada laporan subjek itu tersebut, jawaban dari subjek itu tuh tidak selalu akurat dan subjektif, dimana karena mungkin saja manusia tidak mempunyai akses secara sadar terhadap proses yang berhubungan dengan mental imagery kita. Selanjutnya, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan mental imagery yang tinggi atau bagus dalam melakukan hal mental imagery. Salah satunya pilot, di mana pilot itu harus memiliki mental imagery yang tinggi karena untuk menjalankan tugasnya, misalnya dia harus mempunyai kemampuan spasial yang baik untuk saat berterbangan, dia tahu di mana tanah atau lapangan saat dia untuk dalam bertugas, seperti itu. Selanjutnya ada imagery debat, dimana yang pertama itu ada analog code atau depictive representasi atau pictorial representasi. Nah, maksudnya itu mental imagery yang mirip dengan objek. Di sini maksudnya hampir sama seperti persepsi, dimana saat kita melakukan proses mental imagery kita itu bisa menyerupai objek aslinya, dimana kata analog itu yaitu menyerupai antara bentuk fisik aslinya. Nah, yang kedua itu ada proportional code, yaitu bisa juga disebut descriptive representasi, yaitu mental image yang mirip dengan bahasa, bukan persepsi. Jadi ini lebih ke bahasa yang abstrak. Selanjutnya ada karakteristik dari visual imagery. Yang pertama itu visual imagery and rotation, dimana jika peneliti ingin mengetahui apakah individu dapat memutar benda dalam mental imagery-nya sesuai dengan ia memutar benda secara fisik atau nyata. Nah, diketahui bahwa orang tua itu biasanya dalam melakukan mental rotation dia akan lebih lambat daripada orang yang lebih muda. Nah, padahal usia itu tidak secara konsisten berpengaruh pada keterampilan imagery lain. Misalnya itu sense of direction atau indera pengarahan dan mengamati mental image. Maksudnya sense of direction ini dimana dia tahu tujuan yang akan dia tuju, arah yang akan dia tuju, padahal dia belum familiar sama tempat tersebut. Nah, jadi dari beberapa penelitian itu bisa disimpulkan bahwa seseorang itu akan memperlakukan mental imagery-nya sesuai dengan keadaan atau benda yang
nyata atau secara fisik. Nah, selanjutnya ada visual imagery and distance, di mana semakin jauh jarak antara dua objek, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Nah, terdapat beberapa penelitian yang memfokuskan pada hubungan antara jarak dua titik dalam satu mental image dan waktu reaksinya, di mana ada sebuah penelitian menyatakan individu itu akan dapat membaca jarak antara dua titik yang berdekatan dengan waktu yang cepat. Nah, dimana kalau misalnya jarak antara dua titik itu semakin jauh, maka orang tersebut akan semakin lama untuk memberikan reaksi. Nah, penelitian selanjutnya membenarkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara jarak yang akan dibaca pada satu mental image dan pemberian reaksi untuk menjawab atau untuk membaca jarak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada visual imagery and shape, dimana semakin mirip bentuk maka akan semakin lama waktu reaksi untuk memproses imagery seseorang. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Alan Paivio yang memberikan beberapa tes pada partisipan penelitiannya untuk menilai kemampuan imagery mereka. Nah, ia meminta individu penelitiannya itu untuk membuat penilaian mengenai sudut yang terbentuk dari kedua jarum jam dinding di imagery mereka. Nah, mereka diminta untuk membayangkan jarum jam pada pukul 3.20 dan 7.25. Nah, kedua bentuk tersebut akan menghasilkan sudut yang berbeda. Jadi karena sudutnya itu berbeda, maka bentuknya akan terlihat sekali jauh berbeda. Jadi partisipannya itu akan dengan mudah untuk memberikan reaksi atau merespon seperti itu. Selanjutnya ada visual imagery and interference, di mana saat kita membayangkan suatu objek visual sekaligus visual persepsi, tidak akan mudah menerima proses reaksinya atau terjadi gangguan. Dimana misalnya kita membayangkan kita diminta untuk menciptakan mental imagery, yaitu wajah seorang teman, dan saat itu juga dengan waktu yang bersamaan kita diharuskan untuk membaca buku. Nah, dari hal tersebut kita tuh bisa mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut, karena kita harus membayangkan wajah seseorang teman dalam image visualnya, dan juga harus membaca buku, yaitu stimulus fisiknya. Yang selanjutnya ada visual imagery dan figur ambigus. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Reed pada tahun 1974 mengenai apakah manusia mampu mengingat pola yang merupakan bagian dari pola yang sebelumnya. Nah, di penelitiannya ini dia memberikan sederet gambar. Yang pola pertama yaitu pola bintang, dan setelah diberi jeda singkat, pola kedua yaitu jajar genjang. Nah, jika manusia menyimpan mental image mereka dalam kepala yang berdasarkan objek fisik yang telah mereka lihat, maka mereka akan mampu untuk menciptakan mental image berupa pola bintang dan akan dengan sangat cepat menemukan jajar genjang yang tersembunyi dalam pola tersebut. Namun, pada hasil penelitian Reed ini, hanya 55% yang mampu benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut Reed, kemampuan yang rendah dari penelitian ini disebabkan karena manusia tidak mampu menyimpan mental picture. Nah, sebagai dari hasil tersebut, maka Reed mengusulkan bahwa manusia menyimpan gambar itu sebagai deskripsi atau suatu kode proporsional. Anda mungkin saja dari gambar yang tertera di sini tuh Anda bisa melihat kalau itu hanya gambar segitiga, yang ada dua gambar segitiga, yang satu mengarah ke atas dan satu mengarah ke bawah dan saling tumpang tindih. Nah, ketika Anda diminta untuk menemukan jajar genjang dalam pola tersebut dan Anda melakukannya melalui proses deskripsi verbal dan hanya menemukan segitiga, nah sehingga Anda tidak bisa menemukan pola jajar genjang tersebut. Selanjutnya, penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Chambers dan Reisberg, yaitu
apakah manusia dapat memberikan interpretasi ulang untuk sebuah mental image dari suatu gambar ambigu. Nah, di gambar yang udah tertera di sini mungkin Anda juga udah mengira ada dua cara untuk melihatnya. Yang pertama itu gambar kelinci yang menghadap ke kanan dan gambar bebek yang menghadap ke kiri. Nah, partisipan yang mengikuti penelitian dari Chambers dan Resberg ini, mereka diminta untuk menciptakan mental image yang jelas untuk gambar ini, lalu gambarnya akan dihilangkan. Nah, peserta diminta untuk memberikan interpretasi berbeda dari yang sebelumnya dan hasilnya itu tidak ada yang mampu melakukannya. Nah, selanjutnya peserta diminta menggambarkan gambar tersebut berdasarkan ingatan mereka. Nah, dapatkah mereka menggambarkan gambar tersebut atau menginterpretasi ulang? Dari ke-15 peserta melihat gambar yang telah mereka buat dan memberikan interpretasi kedua. Perkenalkan, nama saya Dian Safinasia. Pertama, saya akan membahas tentang visual imagery and other vision-like process. Penelitian dalam persepsi visual menunjukkan bahwa orang dapat melihat target visual lebih akurat jika target disajikan dengan garis vertikal di setiap sisi target. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishai dan Sagi, mental imagery menunjukkan efek masking yang sama, yang artinya orang dapat melihat target visual lebih akurat jika mereka membuat gambar mental garis vertikal di setiap sisi target. Efek masking sangat penting bagi demand karakteristik. Namun, eksperimen memberikan berbagai jenis demand karakteristik seperti yang terjadi. Harapan pelaku eksperimen adalah salah satu jenisnya. Peserta mungkin dapat menebak hasil yang diinginkan oleh pelaku eksperimen. Mereka mungkin menebak bahwa gambar mental visual seharusnya mengganggu persepsi visual. Selanjutnya ada explanation for visual imagery. Terdapat dua perspektif yang untuk menjelaskan mental imagery atau biasa disebut dengan the imagery debat. Yang pertama ada perspektif analog, membuat gambar mental dari suatu objek yang sangat mirip dengan gambar persepsi aktual pada retina. Yang kedua ada perspektif proporsional, gambar mental disimpan dalam bentuk abstrak seperti bahasa yang secara fisik tidak menyerupai stimulus asli. Lalu ada neuroscience research comparing visual imagery and visual perception. Citra visual mengaktifkan sekitar 70% hingga 90% dari daerah otak yang sama yang diaktifkan selama persepsi visual. Orang dengan prosopagnosia tidak dapat mengenali wajah manusia secara visual dan mereka juga tidak dapat membuat mental imagery wajah. Prosopagnosia itu adalah kelainan dalam mempersepsi wajah yang membuat orang yang mengalaminya akan sulit mengenali wajah, termasuk wajahnya sendiri. Keadaan ini biasanya diakibatkan oleh kerusakan otak akut atau bisa juga faktor keturunan. Selanjutnya, individual difference gender comparisons in spatial ability. Meta-analisis pada kemampuan spasial menunjukkan perbedaan gender kecil hingga sedang dalam visualisasi spasial dan persepsi spasial. Untuk keterampilan visualisasi spasial, contohnya ketika diminta untuk melihat sketsa jalanan yang padat dan diminta untuk menemukan gambar wajah, dalam hal tersebut terdapat perbedaan gender yang kecil dalam visualisasi spasial. Selanjutnya, kemampuan dalam persepsi spasial, misalnya ketika diminta duduk di ruangan yang gelap dan berusaha menyesuaikan suatu batang di terang agar posisinya tetap vertikal. Meta-analisis yang fokus pada persepsi visual ini menghasilkan perbedaan yang cukup atau sedang antara pria dan wanita. Perbedaan gender agak lebih besar dalam rotasi mental, tetapi perbedaan ini dapat dikurangi sebagian besar. Perbedaan dalam rotasi ini terdapat fakta bahwa anak laki-laki biasanya lebih banyak pengalaman dengan mainan dan olahraga yang menekankan keterampilan spasial, tapi perbedaan ini dapat dikurangi dengan pelatihan dan pengalaman kegiatan spasial. Selanjutnya, the characteristics of auditory imagery.
auditory imagery and pitch. Salah satu fitur yang menonjol dari citra pendengaran adalah pitch. Pitch adalah karakteristik dari stimulus suara yang dapat diatur pada skala dari rendah ke tinggi. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa orang dapat dengan cepat menempuh jarak mental antara dua nada musik imajiner yang serupa di pitch. Selanjutnya, auditory imagery and timbre. Karakteristik penting lain dari suara disebut timbre. Kata timbre mengacu pada kualitas suara suatu nada. Orang-orang mendengarkan nada yang dihasilkan oleh berbagai alat musik dan kemudian mereka menilai kesamaan yang dirasakan masing-masing pasangan. Mereka juga membayangkan pasangan nada yang dihasilkan oleh alat musik yang sama dan kemudian mereka menilai kesamaan mereka. Persepsi timbre dan timbre imagery sangat berkorelasi. Selanjutnya, peta kognitif. Peta kognitif adalah suatu peta yang terdapat dalam proses mental seseorang tentang ciri-ciri geografis fisik suatu lingkungan. Jadi dalam hal ini itu banyak yang dapat kita pelajari tentang suatu lingkungan dan cara efektif untuk mencapai satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Misalnya itu kita mempelajari tata letak geografis sebuah kota, maka kemudian kita dapat membuat semacam peta perjalanan keliling kota tersebut tanpa harus melihat petunjuk arah. Peta kognitif ini lebih menekankan pada gambaran mental kita tentang bagaimana kita melihat jarak, bentuk, posisi relatif dalam sebuah peta kognitif. Selanjutnya, informasi mengenai peta kognitif. Secara umum, peta kognitif kita mewakili hal-hal yang terlalu besar atau luas untuk dilihat dengan tatapan sekilas, hanya dilihat sekejap saja. Akibatnya, kita itu menciptakan peta kognitif dengan menggabungkan informasi yang kita peroleh dari berbagai sudut pandang. Maksudnya di sini itu kan peta kognitif kita itu mencakup keseluruhan, misalnya kota, negara, tempat tinggal. Kita itu tidak bisa ingat secara keseluruhan kan di dalam otak kita. Jadi kita itu menciptakan peta kognitif yang digabungkan dengan pengetahuan kita. Di peta kognitif itu ada kognisi spasial, yaitu kognisi mengenai pikiran kita terhadap isu-isu spasial. Kognisi spasial itu tidak hanya mencakup peta kognitif, melainkan juga bagaimana kita mengingat dunia yang kita jelajahi dan bagaimana kita mengingat susunan benda-benda dalam sebuah ruangan. Kognisi spasial itu melibatkan banyak disiplin ilmu seperti geografi, antropologi, arsitektur, dan linguistik. Kognisi spasial tiap individu itu berbeda-beda. Perbedaan ini berhubungan dengan performa setiap individu. Sampai saat ini, sejauh ini peneliti belum membahas bagaimana peta kognitif dikodekan, apakah secara analog atau proporsional. Namun sebagian besar peneliti meyakini bahwa kedua pendekatan tersebut saling terlibat. Selanjutnya jarak kognitif. Perkiraan jarak orang sering terdistorsi oleh faktor-faktor seperti estimasi jarak dan jumlah kota intervensi, keanggotaan, kategori, jarak, rute jalan. Yang pertama itu ada
Peta dan jarak kognitif. Jarak cenderung menjadi semakin besar jika rute yang ditempuh dikacaukan oleh banyak benda-benda sepanjang jalan, dan menjadi lebih jauh lagi ketika rutenya mengandung banyak belokan yang rumit dibandingkan lurus. Contohnya itu dari kota A ke kota B terpisah, kalau di peta terpisah 300 mil. Orang memperkirakan bahwa mereka hanya berjarak 280 mil jika tidak ada kota di tengah-tengah kota A dan kota B, dan jika jalannya itu lurus, tidak banyak belokan. Yang kedua itu estimasi jarak dan keanggotaan kategori. Ketika kita meyakini bahwa tempat termasuk dalam satu kategori yang sama, kita cenderung menganggap kedua tempat tersebut juga dekat secara geografis. Misalnya itu Jabodetabek. Jabodetabek itu kan dianggap dekat karena dikelompokkan kota ini dekat sama kota ini. Kemungkinan yang dianggap dekat kayak gitu sama orang-orang itu juga dekat secara geografis. Selanjutnya yang terakhir, jarak rute jalan. Orang beranggapan secara relatif cepat apabila kota ditargetkan didahului oleh nama yang digabungkan oleh sebuah rute yang langsung, atau sebaliknya. Contohnya itu kita mau ke Malang. Sebelum ke Malang itu ada kota Surabaya. Kita ngelewatin Surabaya kan, kita anggap Surabaya itu rute yang relatif dekat sama kota Malang daripada kota yang belum pernah kita lewatin, misalnya kota Sidoarjo. Nah, kota Sidoarjo itu kita anggap lebih jauh daripada kota Surabaya karena kita itu tidak ngelewatin kota Surabaya. Kita itu ngelewatin kota kita itu tidak ngelewatin kota Sidoarjo, kita itu ngelewatin kota Surabaya. Walaupun misalnya lewat Sidoarjo itu rutenya itu lebih dekat sama Malang daripada lewat Surabaya yang rutenya agak jauh. Tapi kita kan keseringan lewat Surabaya, jadi kita beranggapan kalau Surabaya itu lebih dekat dengan Malang. Saya Dwi Novitasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peta kognitif dan bentuk. Peta mental individu tidak hanya mengenai tentang jarak geografis terhadap lingkungan, tapi juga tentang bentuk terhadap lingkungan. Bentuk yang dimaksud di sini adalah bentuk dari sudut-sudut yang ada di persimpangan jalan dan kurva yang menggambarkan kelokan sungai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moore dan Bauer di Inggris pada tahun 1983, ia menyuruh pesertanya untuk menggambarkan sudut-sudut yang ada di persimpangan jalan, dan sebagian besar dari pesertanya menggambarkannya itu mendekati 90 derajat. Padahal realitas sebenarnya itu sudut-sudut yang ada di persimpangan jalan itu bisa jadi lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Tapi peta mental kita itu cenderung untuk menggambarkannya itu simetris seperti itu. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan heuristik. Heuristik itu penilaian berdasarkan variabel yang relevan dan menganggap lingkungan itu lebih teratur dan skematis daripada keadaan yang sebenarnya. Terus penelitian yang kedua itu tentang kurva. Nah, Moore dan Bauer ini juga menyuruh pesertanya untuk menggambarkan suatu kelokan sungai. Nah, mereka itu cenderung menggambarkannya itu menjadi sebuah kurva, menjadi sebuah gambaran yang lebih skematis. Nah, peristiwa ini disebut dengan symmetric heuristic. Yaitu peta mental kita itu, peta kognitif dalam diri kita itu cenderung untuk menggambarkannya itu
skematis. Karena pada dasarnya kognitif kita itu mudah menyimpan sesuatu yang skematis dari suatu peristiwa daripada peristiwa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu tentang peta kognitif dan posisi relatif. Menurut Barbara Tversky bahwa heuristik yang sudah saya jelaskan tadi itu mendorong dua jenis kesalahan. Yang pertama itu kita ingat struktur geografis yang agak miring sebagai salah satu dari keduanya itu vertikal ataupun lebih horizontal dari yang sebenarnya. Ini contohnya itu ketika kita menggambarkan batas-batas negara atau bangunan. Nah, kita tuh cenderung untuk menggambarkannya itu dengan sebuah garis lurus, padahal batas-batasnya itu tidak benar-benar lurus. Itu yang dinamakan dengan alignment heuristik. Sebenarnya rotasi heuristik sama alignment heuristik ini tuh sama, karena itu sama-sama mendorong pikiran kita untuk menggambarkan sesuatu dengan garis lurus. Nah, ketika kita itu terlalu mengandalkan heuristik ini, nah itu akan mempengaruhi dengan proses top down dan bottom up yang ada dalam kognitif kita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menggunakan deskripsi verbal untuk menciptakan model mental. Nah, peta kognitif kita itu tidak sempurna, tetapi membantu kita untuk mewakili aspek spasial dari lingkungan kita. Setiap orang memiliki peta kognitif yang berbeda-beda. Faktor yang membedakan yaitu gaya hidup, keakraban dengan kondisi lingkungan, keakraban sosial, kelas sosial, dan perbedaan sosial. Nah, membuat peta kognitif ini, individu perlu memerlukan kemampuan untuk menghayati, memahami, dan mengenali lingkungannya. Individu perlu untuk menghayati, memahami apa aja yang ada dalam lingkungan ini sehingga bisa membuat peta mental. Kemudian itu memiliki kemampuan menghayati udah. Peta kognitif terbentuk dari pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung ini seperti kita melihat sendiri kondisi yang ada dalam lingkungan itu yang dinamakan dengan pengalaman langsung, dan pengalaman tidak langsung itu kita melihat melalui media komunikasi. Misal kita diarahkan atau kita melihat dari sebuah media itu. Kemudian representasi peta kognitif melalui proses mendapatkan, coding, penyimpanan, dan decoding. Nah, proses membuat peta kognitif ini melalui mendapatkan yang dimaksud yaitu mendapatkan informasi yang ada dalam lingkungan itu. Kemudian coding, kita mengkode dalam pikiran kita itu apa sih. Misal sebuah bangunan, kita mengkodekan dalam pikiran kita itu bangunan itu sebuah benda yang berbentuk kotak misal. Penyimpanan, nah melibatkan penyimpanan kan, menyimpan informasi yang kita dapatkan itu ke dalam pikiran kita. Kemudian dan decoding itu ketika kita menggambarkan peta mental itu kita melakukan decoding, melakukan kembali coding yang udah kita lakukan sebelumnya. Kemudian penelitian dari Franklin dan Tversky menemukan bahwa individu dapat lebih cepat menjawab objek yang ada di atas dan di bawah daripada objek yang ada di depan atau belakang, bahkan di kanan atau di kiri. Karena itu terjadi adanya kerja spasial. Nah, dimensi vertikal atas bawah itu lebih cepat karena adanya korelasi dengan gaya gravitasi, sehingga individu lebih cepat untuk menjawab objek mana yang ada di atas atau di bawah. Kemudian objek yang ada di depan atau di belakang itu lebih cepat kedua karena kita memperhatikan kan, berinteraksi dengan apa yang ada di depan kita dan apa yang telah kita lewati atau di belakang kita, meskipun tidak secepat dimensi vertikal atas bawah yang udah saya jelaskan tadi. Kemudian dimensi kanan kiri ini tidak berkorelasi dengan gaya gravitasi dan tidak asimetris dengan derajat simetris, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Kanan itu bersimetris, setengah simetris dengan kiri, sehingga kita ketika disuruh untuk menyebutkan benda apa yang ada di kanan kita atau di kiri kita cenderung lebih mikir terlebih dahulu, oh mana sih kanan, oh mana sih kiri, seperti itu. Jadi cenderung untuk lama melakukan reaksi. Kemudian pendekatan kognisi letak atau arah.
Nah, pendekatan kognisi letak atau arah itu membantu kita untuk memahami banyak tugas kognitif, misalnya membuat peta mental, kayak seperti tadi, membentuk konsep dan menyelesaikan masalah. Maksudnya itu pendekatan ini tuh lebih ke kita tahu arah mana sih spasial itu, ke misal atas tadi, bawah, kita bisa membedakan itu. Mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakang, dan mana kanan atau kiri. Nah, itu membantu kita untuk pemikiran spasial itu penting bagi kita karena untuk menentukan membantu kita untuk mengetahui kemana arah untuk mencari makanan, air, dan tempat tinggal. Kan membantu kita untuk sehari-hari gitu loh. Misalkan kita bekerja di jalan sawo, dari rumah kita itu lurus ke kanan, ke kiri, seperti itu. Terima kasih.